Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menerangkan tentang sistem PJJ. Jadi sistem pembelajaran jarak jauh yaitu menggunakan HP ya atau daring. Dan untuk nanti luring bisa menyusul juga kalau tidak punya HP. Nah, yang pertama di sini medianya itu ada WhatsApp grup kelas, ada WhatsApp grup PJJ. Itu ada 2 ya grupnya. Nah, nanti itu kalau untuk grup PJJ itu khusus pengeseran mata pelajaran. Di sana juga nanti ada guru-guru setiap mata pelajaran masuk ke grup PJJ. Dan nanti kalau grup kelas, itu grup kelas Ibu namakan dengan grup komen, saran, dan komentar. Jadi kalian kalau mau komentar di sana ya. Jadi beda grupnya. Dan untuk Google Form itu nanti insya Allah itu pada saat ujian. Jadi ujian menggunakan Google Form. Kalian sudah bisa ya menggunakan Google Form. Jadi tinggal pilih opsinya. Itu nanti biasanya untuk ujian nanti, ataupun ada juga guru mata pelajaran yang menggunakan Google Form. Kemudian untuk pembelajaran semester 1 dimulai pada hari Senin. Nah, ini ada prosedur PJJ atau daring. Kita lihat tabelnya ya. Yang pertama, mengisi absen dan ibadah harian itu diabaikan saja ya. Kalaupun mau ibadah harian, bolehlah kalian mau ngaji dulu atau menghafal juz 30 untuk nanti itu sebagai syarat pengambilan ijazah itu. Jadi nanti syaratnya harus hafal juz 30 dari Anaba sampai Anas. Boleh itu masing-masing ya. Nah, kemudian kita lanjut. Jam 7 sampai jam 9 adalah pembagian materi PJJ per mapel. Nanti misalkan hari Senin, misalkan pelajaran bahasa Indonesia. Nanti Pak Hasan itu mengirim materi bahasa Indonesia langsung ke grup PJJ ya. Dan itu kalian langsung dikerjakan. Kemudian misalkan setelah Indonesia pelajaran IPA, pelajaran Ibu, nanti Ibu juga share di grup PJJ. Untuk komen yang lain-lain itu boleh di grup yang satunya lagi ya. Jadi di grup PJJ itu tidak boleh nyepam ya. Di grup PJJ itu tanyakan setiap mata pelajaran yang tidak paham boleh ditanyakan di sana. Nah, setiap hari itu ada 2 sampai 3 mata pelajaran. Jadi kalian kalau misalkan telat, nah itu boleh langsung japri ke gurunya. Misalkan kan jam pelajaran pertama itu Pak Hasan. Terus ketimpa misalkan yang udah beres, tinggal mengumpulkan IPA. Nah itu kalian langsung japri aja ke Pak Hasan. Nah, jadi pengumpulan untuk tugas jam 19 sampai jam 19.30. Nah, itu nanti kalian dipersilahkan sama Ibu. Chatnya kan ditutup dulu. Nah, setelah Ibu buka, kalian kirimkan. Nah, itu dikasih waktu. Setelah itu, kemudian kalau Ibu persilahkan, silahkan. Kirimkan mata pelajaran yang kedua IPA. Kalian kirimkan mata pelajaran yang kedua. Yang ketiga juga sama. Nanti Ibu kasih dulu waktu di jeda, baru kalian mengirimkan. Untuk mengumpulkan tugas, fotonya diharapkan kalau sudah mengerjakan langsung dipotokan gitu siang. Karena kalau malam hari itu takut cahayanya jelek, kemudian ada bayangan, jadi dipotokannya lebih bagus siang gitu. Setelah mengerjakan langsung dipotokan. Kemudian jangan lupa kalian harus kasih nama ya di buku kalian. Nama, nah setelah nama kemudian pertemuan. Nah nanti di sana itu akan diperiksa dari pertemuan pertama misalkan sampai pertemuan 20. Misalkan kan kalau jadi kalau ada yang kelewat kan gampang ya, tinggal lihat pertemuan. Kalian tulis nama di kertas kalian, di buku kalian, nama dan pertemuan. Nah, kalau mau dikirimkan baru diketik di chatnya ya. Misalkan Aldi 7A, jadi namanya double ya. Ada di buku kalian,
yang dipotokkan dan juga ada di chatnya di bawahnya, jadi double ya, supaya memudahkan untuk guru memeriksanya. Jangan lupa ya itu. Jadi nama dan pertemuan di bukunya dan nama ketika di chat ketika kalian mengirimkan. Kemudian ini ada mata pelajarannya ya yang sudah Ibu share dan dijadikan foto WA ya, foto WA grup untuk PJJ. Kemudian tata tertib kelas 7A. Berakhlak karimah dalam keseharian. Nah, kalian harus berakhlak karimah keseharian. Misalkan kalian akan mengechat guru, berarti harus mengucapkan salam terlebih dahulu. Jangan itu nggak sopan ya. Harus jadi ucapkan salam terlebih dahulu. Ketika bertemu juga itu harus salam ya. Kemudian berinteraksi sopan dan santun, tidak mengumbar aurat di sosial media manapun. Nah, Ibu masih banyak yang menemukan meskipun sekolahnya di MTS tapi foto DP-nya nggak memakai kerudung. Dan itu juga sebagai penilaian guru ya. Jadi kalian tidak boleh mengumbar aurat, terutama perempuan ya. Banyak yang tidak pakai kerudung dan itu juga merupakan penilaian guru ya dilihat. Jadi harus yang tertutup ya, tidak boleh terlihat aurat. Kemudian responsif menanggapi setiap postingan di grup. Kalau misalkan Ibu mengumumkan sesuatu, kalian harus respon di grup. Itu ya, jangan diam aja gitu. Kemudian mengikuti PJJ setiap hari dan setiap mapel. Jadi tidak boleh dipilih ya. Semua mapel setiap hari itu harus dikerjakan. Kemudian sebagai pengalaman yang tahun kemarin itu masih ada yang tidak naik gara-gara tidak mengerjakan PJJ. Karena tidak mengerjakan PJJ jadi belum naik. Nah, nanti kalian jangan sampai seperti itu ya. Kemudian tidak mengikuti PJJ 3 kali per mapel tanpa keterangan, sanksi berupa dikeluarkan dari grup atau mau sama Ibu dikembalikan lagi ke kelas 6 ke SD. Apabila berhalangan sakit, tidak bisa mengikuti PJJ, harus memfotokan surat sakit, surat dari dokter atau orang tua walinya menghubungi ke Ibu ya. Kemudian, nah ini yang harus penting. Kalian harus mengenal teman sekelas kalian. Walaupun tidak kenal, kalian coba chat, coba akrab ya. 7A harus saling kenal satu sama lain. Nah, kemarin banyak kasusnya. Misalkan mau minta materi. Kata Ibu harus belajar mandiri. Ini terus-terusan minta ke gurunya. Kalian kan punya banyak teman. Kalian harus sharing ke teman. Walaupun belum kenal, coba perbanyak teman. Jadi jangan mengandalkan guru lagi. Nah, perbanyak teman ya. Jadi nanti Ibu akan kasih tugas kalian harus mengenal beberapa teman baru ya, jangan teman yang lama, yang sudah kenal. Jadi harus mengenal beberapa teman yang baru supaya nantinya bisa sharing materi ke depannya. Jadi gampang kalau ada materi yang kurang bisa minta ke teman yang ini, ke teman yang itu. Jadi tidak mengandalkan guru saja. Ya, kebanyakan kemarin juga gitu. Jadi apa-apa minta ke guru, kan guru juga sibuk ada ya. Tidak hanya mengurus tidak hanya 1, 2 tapi 10 orang yang ngechat, 10 orang yang minta materi. Itu kan padahal udah di-share di grup gitu. Jadi nanti kalian harus sharing ke teman, tanya ke teman ya. Jadi supaya enggak ke guru lagi gitu. Belum lagi kalau guru ngebalasnya lama gitu. Nah, kemudian nanti juga Ibu tekankan untuk setiap tugas itu langsung dikerjakan. Jadi supaya tidak numpuk. Jadi ada yang belum naik juga kemarin itu karena tugasnya dinanti-nanti gitu. Ada misalkan nggak punya kuota kalian itu harus menanyakan ke teman. Kalaupun tidak punya kuota bisa ikut ke teman, melihat materinya ke teman gitu, ke tetangga yang dekat. Jadi
udah mah nggak punya materi, terus diem aja, terus beberapa pertemuan ketinggalan. Nah itu yang membuat tidak naik. Jadi kalian harus aktif bertanya. Kalaupun misalkan tidak ada kuota gitu ya, harus banyak bertanya gitu. Boleh bertanya ke ibu satu dua, tapi kalau terterusan mah jangan. Makanya ibu sarankan untuk sharing bersama teman gitu. Harus banyak teman yang kenal gitu. Jadi kalian supaya bertanyanya tidak segan, bisa ke teman, bisa juga ke ibu, tapi kalau terus-terusan kan takut ibunya sibuk. Dan nanti juga ibu ada masanya gitu ya, ibu gak ngebalas terus gitu, takutnya ibu juga sibuk. Jadi kalau ke teman kan enak ya, jadi harus perbanyak teman. Ya mungkin cukup sekian dari ibu. Itu merupakan tata tertib kelas 7A. Ingat ya, tadi yang diucapkan ibu, berakhlak karimah dalam keseharian, mengechat guru itu harus sopan, salam dulu, jangan berinteraksi sopan santun, tidak mengumbar aurat, itu khususnya perempuan ya. Yang tidak menggunakan jilbab, ganti itu PP-nya, itu juga merupakan penilaian. Responsif ya, jadi kalau ada apa-apa di grup langsung dibalas. Mengikuti PJJ setiap mapel. Kemudian juga apabila sakit berhalangan itu harus laporan ke ibu ya. Jadi tidak boleh kosong tuh, tidak boleh tidak ada kabar. Kemudian yang paling utama itu harus mengenal teman sekelas, tidak ada kata tidak kenal, harus kenal semuanya ya. Jadi harus saling mengenal, terus harus sama-sama biar untuk sharing materinya gampang gitu, menanyakan apa-apa tidak ke guru lagi, biar kalian banyak temannya. Karena silaturahmi itu adalah memperpanjang umur kalian. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari ibu. Boleh kalian nanti ditanyakan di grup. Dan untuk nanti grup kedua yang grup komen, saran atau komentar, nah nanti ibu share di grup ya. Nah nanti kalian kalau ada apa-apa, jadi di grup yang komentar aja. Kalau PJJ itu khusus untuk PJJ ya, untuk pengesyaran tugas, terus menanyakan yang tidak paham ketika di share mata pelajarannya. Kemudian untuk pengumpulan misalkan keterlambatan yang tadi kata ibu, misalkan sudah ditutup untuk bahasa Indonesia, yang di share silahkan IPA misalkan. Jadi nanti kalian lihat di deskripsi kan bahasa Indonesia itu Pak Asan. Nah lihat di deskripsi gurunya itu Pak Asan. Nah nanti kalian lihat di grup kontaknya ada, nanti semua guru nanti ibu jadikan admin, jadi kalian langsung japri ke Pak Asan ya kalau yang telat. Nah nanti lihat di kontak kalian japri, Bapak Ibu maaf telat, salam dulu ya, jangan lupa maaf telat, alasannya sebutkan. Atau misalkan karena ada yang ngajinya malam, atau mau sebelumnya atau sesudahnya, boleh sebutkan alasannya, jangan lupa salam dulu. Nah itu untuk pengumpulan telat ya, tugas yang telat ataupun tadi ada yang nanya kalau misalkan ngajinya pas jam segitu bagaimana. Nah solusinya itu ya, jadi lihat di grup, di deskripsi, kemudian kalian hubungi dan japri ya. Mungkin cukup sekian. Nanti info lebih lanjut atau ada yang ditanyakan, nanti boleh kalian ditanyakan di grup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.